Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana wa anzala ma'ahu al-bayan. Ashhadu an la ilaha illallah rabbud dayyan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi wa rusulihi wa huwa khairul khitam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi atamma as-salati was-salam, amma ba'du. Ibadallah, jamaah rahimakumullah, sahabat yang kita muliakan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa berhimpun dalam majlis ini. Dan pertama saya berterima kasih dan senang sekali ada pembina umat yang mau bertahan di suatu tempat sebagaimana yang pernah saya lontarkan di dalam Mudzakarah Ulama tahun 2021 ya, di Padang Panjang. Saya berharap ada suatu gerakan yang disebut dengan gerakan ulama balik basurau ya. Bukan balik ke surau. Kalau ke surau lai ke surau je tarikhnya. Cuma yang tidak itu adalah basurau. Mungkin bapak dan ibu-ibu pernah mendengar ada satu novel yang pernah dikarang oleh A.A. Nafis. Judulnya adalah Robohnya Surau Kami. Walaupun A.A. Nafis tidak membahas persoalan ini, tetapi dari judul itu saya merenung dan memperhatikan, betulkah surau itu sudah roboh? Dari perjalanan dakwah saya melihat secara fisik surau tidak roboh, karena masjid-masjid bukan bertambah usang, tapi bertambah rancak. Modelnya lah bermacam-macam, gaya arsitekturnya sangat kekinian, bahkan ada yang menjadi ikon Sumatera Barat. Nah, itulah masjid-masjid kita. Tetapi secara maknawinya, betulkah sudah roboh? Ini pertanyaan besar. Saya menjawab di dalam hati, dan sekarang saya sampaikan ke bapak dan ibu-ibu, kalau alun rabah lai condong Allah. Betul, surau itulah condong. Tentu ada alasannya. Alasannya adalah jumlah masjid yang meningkat, lembaga pendidikan yang mengkaji tentang keislaman itu semakin bertambah di satu sisi, tapi perbuatan-perbuatan yang negatif yang bertentangan dengan ketentuan ajaran agama tidak turun. Nah, pengajian semakin banyak, majelis ta'lim bertambah rami, surau-surau musajid bertambah rancak, tapi narkoba makin menjadi, LGBT
tawuran anak-anak, orang nan nikah dahulu bajak pada Jawi. Nah, ini menunjukkan bahawa kekokohan fisik surau, bangunan masjid itu tidak berbanding seimbang dengan manfaat yang semestinya lahir dari surau tersebut. Itu harus jujur diakui. Sebab orang baru bisa memperbaiki dirinya adalah orang yang cerdas melihat dirinya. Siapa orang yang cerdas, kata Nabi? Dalam hadis dikatakan al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas, orang yang bisa menimbang dan melihat kekurangan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, sehingga akhirnya dia bisa termotivasi beramal mempersiapkan kehidupan setelah mati. Sebaliknya wal ajizu, kata Nabi, sebaliknya orang yang lemah timbangan nalarnya adalah orang man atba'a hawa nafsah, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, tapi berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal malik nak masuk surga yo. Itu orang lemah itu. Orang yang cerdas, orang yang melihat kekurangan, kemudian dia bisa berbuat untuk mempersiapkan masa depannya, apalagi setelah kematian. Artinya apa? Kalau kita ingin melihat, ingin melakukan perbaikan terhadap diri kita, terhadap masyarakat kita, kita harus berani melihat kekurangan, bukan kelebihan. Nah, ketika kita berbicara tentang peran surau, kita harus berani mengatakan secara zahiriah, secara lahiriahnya, surau masjid semakin rancak. Tapi secara maknawiyahnya, perannya tidak meningkat, menurun. Apa indikatornya? Apa yang menunjukkan bahwa dia menurun? Tuh kondisi masyarakat. Kalau seandainya dakwah, kajian-kajian keilmuan yang bertebaran di tengah masyarakat hari ini betul-betul efektif, berpengaruh, memberi kesan, tentu menurun pula narkoba, menurun kenakalan remaja, menurun perzinaan, perselingkuhan, menyingkir itu, hilang LGBT berbagai macam. Tapi yang terjadi tidak. Nah, kalau dibandingkan dengan jumlah kajian, di Padang kau berapa ribu ya masjid. Dalam seminggu itu tidak mungkin tidak melakukan kajian agak 3 kali. Berarti kalau dihitung kalinya, umpama 1000 saja, berarti 3000 kali pengajian dalam sepekan. Kalau 1000. Dan 3000 kali pengajian itu apa pengaruhnya kepada masyarakat? Itu yang jadi tanda tanya besar di dalam fikiran aku, dalam hati. Ku apa nan salah? Ba mengko serupoiko nagariyo. Wak lain mengaji juga, wak lain berceramah juga, tapi masyarakat serupoiko juga. Itu pertanyaan besar.
Nah, itu namanya humumud da'i namanya. Kegelisahan seorang dai ya seperti itu. Kalau betul dai tadi membawa amanah ilmu. Tapi kalau nyo diundang dapat amplop lah selesai lah tu, ndak ada masalah itu. Terserah kata jadilah. Tapi kalau dia memikirkan umat, membawa amanah risalah di pundaknya, pasti dia gelisah melihat situasi seperti ini. Nah, bahkan kadang tidak senang orang mendengarkan ketika saya pernah berkesimpulan sebenarnya dakwah kita gagal. Atau setidaknya belum berhasil. Kalau betullah berhasil, indikator tanda-tanda tadi akan berubah, akan menurun itu. Nah, setelah kita yakin bahwa ada persoalan seperti itu, tentu dicari pangka masalahnya. Bagaimana kok serupa itu? Ternyata kecek orang di kampus kompleks mana. Ndak cie pangkanya, penyebabnya. Tapi itu ndak sado lo bisa awak jangkau. Akhirnya salah satu yang saya usulkan adalah, hai kawan-kawan para dai, nah itulah yang mau sampaikan ke Buya Safat. Sudah saatnya surau itu ditagakkan balik. Kelah roboh tuh secara maknawi. Bahwa menegakkan surau. Menegakkan surau itu adalah yang pertama memahami konsepnya. Surau itu bukan bermakna bangunan fisik saja. Nah, jadi jangan dianggap pengertian surau itu hanya masjid ketek kalau kini. Surau itu sebenarnya adalah institusi masyarakat Minangkabau. Institusi, lembaga. Yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian. Di dalamnya ada masjid. Masjid itu bagian dari surau. Di dalamnya ada lembaga untuk menambah wawasan kebudayaan dan adat istiadat. Karena dahulu orang beraja di surau. Di dalamnya juga ada lembaga untuk menguatkan fisik, mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan. Karena itu setiap surau itu ada sasaran sileknya dahulu. Jadi orang, anak-anak muda dulu sambil di surau, dia belajar bersilek juga. Kemudian di dalamnya ada tempat interaksi sosial antara nan tua, janan muda, dan sama gadang. Karena dahulu nan laki-laki apa boleh lalok di surau. Lalok di surau bukan berarti lalok di ruang musaji itu. Tapi di surau itu biasanya ada ruangan, apakah di sampingnya rumah gurunya, rumah buyanya, atau ndak di lantai duanya. Di situ biasanya anak-anak muda. Dan di situ juga ada orang-orang tua dan lah lama menjalani kehidupan asam garam, kehidupan lah dirasakannya, berbagi pengalaman, mempersiapkan diri, bercerita tentang rantau sehingga anak muda-muda punya bekal untuk itu. Artinya apa bandingannya kini surau awak di Minangkabau? Surau awak di Minangkabau tu bandingannya kini Islamic Center. Nah, Islamic Center itu tu surau dulu di Minangkabau. Di situ pusat beraktivitas dakwah, menambah wawasan tentang sosial, ba'a, adik, budaya. Bahkan berbagai macam persoalan yang muncul di tengah masyarakat, ujungnya ke surau bertanya ke Buya berbagai macam. Nah, jadi makanya kalau ambo ditanya apa surau, surau itu bukan masjid ketek. Surau itu adalah institusi yang di dalamnya ada masjid. Nah itulah lembaga surau.
Namun dari sebanyak itu peran dan fungsi surau, ada yang jadi tonggak tua dari surau. Nah, rabahnya surau dalam pandangan Nambu disebabkan rabahnya tonggak tua surau. Ini ibarat gedung bangunan, kalau tonggak tua lah condong, tak bawa condong sadunya. Kalau tonggak tua dan rabah, runtuh seluruh. Kalau orang di sebarang menyebut soko guru ya. Apa tonggak tua surau? Buya. Itu tonggak tua surau. Buyanya. Nah, bamang ke ulama Minangkabau memilih panggilan buya, tidak memilih panggilan ustaz. Dahulu sebelumnya ada syekh. Ada sebagian daerah memakai inyek. Makanya awak kenal ada inyek Parabik, ada inyek Canduang, ada inyek Jauh, ada inyek DR, ada inyek Abbas, ada inyek Abdullah Ahmad, pendiri PGAI. Nah, gelaran syekh terlalu berat rasanya karena itu menunjukkan kemapanan dan kematangan. Panggilan buya itu sebenarnya kan berasal dari kata abi. Abi artinya ayahku. Kemudian di dalam bahasa Arab amiyah, amiyah itu bahasa Arab pasaran. Kalau bahasa Inggris slang namanya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin bahasa Jakarta, bahasa hari-harian. Acak disebut bukan abi tapi abu ya. Ada orang Minang hilang a-nya jadi buya, sebenarnya abuya. Abuya itu ayah ambo. Nah, kenapa di Minangkabau ulama dipanggilkan buya yang berasal dari kata abuya? Bukan karena tuanya, tapi karena perannya. Ulama Minangkabau menginginkan hubungan antara ulama dengan umat bukan sebatas hubungan guru dan murid. Bukan sebatas antara pelatih dengan yang dilatih. Tapi yang diinginkan oleh ulama Minangkabau hubungan umat dengan ulamanya bagaikan hubungan anak jo bapa. Itu makanya buya. Nah, berarti kalau hubungan anak je bapa, apa yang tak boleh lapih anak je bapa? Rasa kedekatan. Rasa kedekatan. Bersamaan. Nah, itulah yang dijalankan oleh ulama-ulama dahulu. Mereka membersamai umat seperti bapa membersamai anak. Tetapi karena entah perkembangan zaman, entah tuntutan keadaan, apa akulah banyak meninggal anak kini. Akhirnya apa yang terjadi? Anak tidak terkamil. Nah, akhirnya saya menemukan penyebab kenapa surau roboh. Karena tonggak tua kok ndak tagak leda. Kalau dahulu tidak ada orang disebut buya kalau ndak bersurau. Dan ndak ada orang bersurau kalau ndak berbuya di dalamnya. Karena itu ada kaedahnya tuh. Ndak ada buya dan ndak bersurau dan ndak ada surau. Nah, itu dulu. Jadi kalau pai orang ke surau tanya orang siapa buya sih kau. Kalau sabu ada orang itu buya itu, ditanya orang di mana surau beliau. Begitu dulu. Nah, hari ini peran buya sebagai tonggak tua surau itulah dan bergeser. Pak buya kini wrong.
keliling-keliling. Semua cek bokecen buya raun namanya. Nah, akhirnya anan terjadi sanjo kini disiko, sanjo besok tempat lain, sanjo berikutnya saja itu pula, sanjo selanjutnya entah bila lo kebalik kemari balik. Nah, cara seperti itu hendak menjalankan peran bapa tadi. Karena seorang bapa dia adalah seorang murabbi, seorang yang mendidik, bukan hanya sekedar mengajar. Ini bapa mendidik. Apa karakteristik perbedaan antara mendidik dengan sekedar mengajar? Yang dikatakan mendidik atau dalam bahasa Arab tarbiyah itu adalah amaliyah mustamirrah. Suatu pekerjaan yang prosesnya berkesinambungan. Itu nama mendidik. Berketerusan. Bukan seperti model kini hit and run namanya. Serang, lari. Seperti orang gerilya. Nah, karena tidak ada suatu usaha yang berkesinambungan, umat ini akhirnya tidak terawasi dan tidak terbina. Jadi nenado ya. Jadi tidak terawasi, tidak terbina. Nenado hanyalah umat yang diceramahi. Tapi yolai kolah di kerajaan dan diceramai atau tidak, Nambu Yadi tidak tahu. Karena basuhnya bulan mungkolai kok lai pula. Kalau Buya dulu tidak. Nah, akibatnya apa? Umat bajanya umat, Nambuya bajanya buya pula. Nah, inilah yang akhirnya membuat umat ini tidak terawasi. Akibat dari umat tidak terawasi, barabuilah orang mengamehkan umat nanti cici tadi itu. Nah, terjadilah berbagai persoalan, ada pemurtadan. Jangankan itu, dan sibuk di majlis ta'lim saja, baralatih juga mencalik. Sudahnya berami-rami majlis ta'lim, Buya pai hanya nyelatan apa sorang-sorang. Tu main TikToknya joget-joget, pakai baju majlis taklim julen. Laikolah ada dalam pengajian tadi dia jan dek Buya tadi. Berasa tak mungkin Buya majan, Bu, ambo pulang laikolah selesai ko sian ke main TikTok lala gitu. Tak ada. Nah, itu yang terjadi hari ini. Nah, makanya saya mengatakan, sering mengumpamakan, kalau ingin membina umat, ulama harus berubah di dalam dakwah. Ceramah hanyalah bahagian kecil dari dakwah, bukan bagian utama. Ini nama ceramah kok bagian kecil. Yang dikecilkan di ceramah setiap hari bisa selesai. Nah, karena umat harus dituntun dalam beramal. Perlu dievaluasi amal perbuatannya. Mesti ditegur langkahnya dan sumbang. Mesti dicarikan solusi dari masalah yang dihadapinya. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan diceramahi saja. Artinya apa? Ulama harus melangkah dari tau'iyah dan memberikan ilqa'ul mawa'iz, dari memberikan pencerahan dan ceramah, menyampaikan nasihat, kemana lagi? Ke arahnya ke tarbiyah. Tarbiyah itu maknanya pembinaan dan pendidikan. Syaratnya baru pembinaan berjalan, caranya adalah bersamai umat tadi. Tetap bersama mereka. Jadi umpamanya, mungkin kalau ibu-ibu mungkin lain masih bersuara kali katnya.
dan tua-tua. Pernah mencalik orang bertanak jo kayu api ibu? Oh lain, masih ya. Nah, kalau kini pakai awak bertanak jo magic ya. Kalau tahu bedanya dah. Kalau awak bertanak jo magic gel, sudah basuh bareh, suan dalam lagi ye colon listriknya. Tu kok kemelala ke mall tu ha. Nah jalannya masak surang. Nah, itu magic gel. Tapi kalau dia kayu api, nah, pertama kalau awak nak bertanak jo kayu api atau kamu membuat sambal atau apapun, yang pertama kayu pilihan dulu. Namuh kayu basah ni asuk sudah banyaknya. Kalau basahnya jamur dulu kariangan. Mulai bertanak, kadang berpanciang seketik dia minyak tanah, ambil daun kerambi, paiduan apinya. Nah, mulai saja api duit kayu dimakan di api, awak pacik saluang. Saluang kau bukan untuk berdendang kerja. Ya, untuk apa namanya? Nah, pambui api. Kadang api nak masak, mukul hitam dulu. Tiba-tiba dulu. Ha? Sebab aku itu, kalau tergadang apinya, tabah karaknya. Kalau terkepek ketek-ketek apinya, masak matah nasi. Nah, karena itu dijago tarik. Kira-kira gak tergadang ditarik kayu stek. Kau kadang nau. Kalaulah menggalagak, kadang keluar ianya seketik mendidih serupa itu, ambil sanduk, buka, bakadang dulu, bakari. Nah, kalau tidak, dah ratu masaknya dah. Ya kan? Nah, sampai nanti pada nasi masak. Lain ditinggal-tinggal. Nah, kalau ambo mengecehkan ulama yang membina umat serupa ibu-ibu bertanak jo kayu api tadi. Nang kini nan terjadi serupa bertanak jo magic jar tadi. Nah, itulah akhirnya nama membuat satu pemikiran, mengecehkan buat gerakan kembali, balikkan ulama ke baraknya, ibarat tentara. Boleh, bukan tak boleh pergi berdakwah ke mana-mana. Tapi nya punya basis. Ada umat nan tidak hanya diceramahinya, tapi nan dibinanya, nan tahu perkembangan kajinya serupa apa di umat tadi itu. Sebab dengan itulah baru terjalin hubungan antara buya dengan umat. Nyo kalaulah acok, kalau mengajilah rutin. Orang kan acok ngecen, guru-guru dulu kira mic. Kalau mau ngecen tak kira mic saja. Dek lah acok bersuwo. Nyo kalau jamaah ko rutin bersuwo jawab. Lah acok mota jawab. Tu dari karikan yang nyo saya tahu awak apa masalahnya. Kalau ikut apa kau ikan yang kau kena hari dek bini tadi kemudian lampai mudah dah tahu. Nah itu. Jadi ikut kari kandang ibu kau berarti ada kandak nandak lapim tak belanja nak diagih ke kau. Tahu. Bukan ni karena apa-apa ndak ilmu-ilmu rasio bagai dah tu. Nah sebenarnya guru punya itu tu. Setiap guru tanya guru-guru murid berbagai macam lah tahu perangai karakter. Nah dengan begitu akhirnya umat tadi mendapatkan kajian yang pas untuk solusi kehidupan. Tapi kalau model kini kah, contoh ambo tiba siku kah, ambo lupa lo bertanya ke biasa safat apa yang kamu kaji, tak ada lo judulnya dah. Nah, sebenarnya lebih tahu je masalah apa-apa dan ibu-ibu biasa sahabat. Karena beliau nan rutin. Baru suatu ceramah atau nasihat bisa tapik sasaran
Kalau an-nasih, orang yang memberi nasihat, tahu masalah yang dihadapi oleh jamaah yang ada di hadapan. Kalau bukan tak tahu gini apa masalah di siku. Antara di siku judi online nama masalah. Kan tak tahu gini tu. Atau nan talilik kredit nan tak jaleh di siku nan bermasalah. Banyak persoalan. Atau mungkin masalah remaja nan merumit. Atau bisa jadi rekening kena blokir, atau tanah lah dia ambil dari pemerintah. Kan tak tahu kini tu apa persoalan. Nah ketika mau nak tahu masalah, mau meraba-raba tayun taindak kok lain nan tapek, syukurlah tantang nan sakit laki ubek. Kalau tidak, nandak penyakit dan terbaca, itu jadi persoalan sering. Akhirnya ceramah itu bukan menyelesaikan masalah, dan tidak sedikit malah yang membawa masalah. Nah itu nan kami tanggung beban tarik. Itu makanya ambon tak terlalu suka. Beliau tak tanggung lamanya minta kemari-kemari. Ya tak usahlah buya, kan buya di situ buya salah. Tapi beliau apa je ialah cuba je lah sekali bersuruh je jamaah biasa safat kan. Nah, kenapa? Karena beliau nanti hari beliau nanti tahu masalah. Nah, kalau awak cuba-cuba untuk mereka-reka bukannya menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Contoh, ambo pernah ditanyakan orang, dek kerana ada na'i nan kondang lah, bercerita pula tentang Minangkabau. Hanya jawabnya, di Minangkabau tu arato pusaka tinggi itu tak ada, itu adalah hak, itu adalah milik perempuan. Tu terkajut yang bodoh. Bila lo arato pusaka tinggi itu milik pedusi? Tak ada di Minangkabau arato pusaka tinggi itu milik pedusi dah. Kalau milik ibu-ibu, bakjanya ibu-ibu, arato tu. Tidak. Arato pusaka tinggi itu milik kaum. Pedusi laki-laki itu punya hak atasnya. Tidak ada perbedaan. Tapi dititipkan ke pedusi karena nam pertama pedusi mau ni rumah gadang. Nang kedua, laki-laki pai merantau. Tu makonyo mandeh soko di rumah gadang atau nanacok kadang wak sabut bundok kandung itu pamacik kunci memegang puro. Kalau puro mu sabut tak banyak orang yang tahu gini dah. Tahu puro? Uncang tahu? Tu kampir. Itu tu. Nah. Itu mamaciknya. Tetapi siana mana maturnya tu sawah na di mudiek si anu na membuek, sawah dan di ilie siko na membuek, sawah na niko si anu na memacik, ladang na niko si fulan na maulah. Siana menentuan itu? Mamak kepala waris. Mak kepala waris itu si laki-laki. Ya, itu. Jadi tidak ada cerita milik personal punya sekelompok jenis tertentu. Tidak. Ada pusaka tinggi itu milik kaum. Di dalam kaum tu bertumpak-tumpak pula tu. Ada bapari, ada banini gitu. Jadi makanya harta pusaka tinggi di Minangkabau itu dikecilkan harta milik bersama. Tiba orang bercerita milik nam pedusi, awak nam panik menjalinnya. Orang Minang itu punya keistimewaan, itu nyo menganut faham matrilineal. Tambah kecil di malam matrilineal. Matrilineal itu orang yang mengambil garis keturunan dari ibu. Orang Minang enggak. Orang Minang mengambil garis keturunan dari bapak, basuku ke ibu. Nama ambo siapa? Gus Rizal Gazahar. Gazahar tu siapa? Pak ambo.
Buya Hamka tahu? Orang tak suruh tu. Semua itu. Buya Hamka tu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ada suruh nama ibunya di namanya. Jadi orang Minang dah ada bernasab ke ibu tu. Nasab orang Minang tu ke mak? Ke bapak. Kalau tak percaya, pergi kini ke kantor Kementerian Agama. Buya Safat kan cok mambo orang pergi ke Mekah kah. Nah, tambah nama ya bu, tak bisa cik nama tu, minimal 2 kau dapat 3. Lai ada dibuat bin ibunya situ. Tak ada, sejak dulu model itu. Sejak Islam masuk, orang Minang tahu bahawa nasab seseorang tu ke bapaknya. Dipakai di Minangkabau. Nah, karena itu makanya keluarga bapak tu sebut bako. Yang kemungkinan asalnya kata baqa, kekal, dan tak bisa diapui. Nah, kemudian nang ke ibu ko mano? Basuku. Suku tu di Minangkabau organisasi dalam bahasa modernnya. Makanya di Minangkabau suku disebut limbago, limbago kaum. Limbago kaum. Dan siapa menjadi anggotanya? Orang nan batali rahim Jawa. Nah, itu anggotanya. Artinya nan cocok untuk Minangkabau bukan matrilineal, tapi bahasa awak sajalah. Banasab ke bapak, basuku ke ibu. Selesai masalah. Nah, karena itu tidak ada kaitannya dengan harta warisan dalam pengertian ilmu faraid. Jadi jangan dibaca, tidak masuk tu. Harta pusaka tinggi itu tidak masuk kategori warisan dalam pengertian ilmu faraid dalam kajian fikih. Kena dulu sebagian yang mengecen orang Minangkabau tu jahiliyah, munafik tu nyekecen adat pesan di syarat. Harta saya tidak nyobagi menurut Islam. Tak ada orang ngecek benda itu. Acok terdengar. Tapi nak mengecek tu tidak ngerti pula Minangkabau. Jadi harta pusaka tinggi itu masukkah ilmu, masuk dalam kategori warisan dalam kajian ilmu faraid? Tidak. Kenapa? Kerana nan akan dibagi menurut ketentuan ilmu faraid itu apa? Harta peninggalan. Orang dalam meninggal. Nah, bertanya apa? Apakah harta nan ditinggalkan oleh seorang pengulu, mamak kepada waris, dan dibawa dari kaumnya adalah miliknya pribadi? Tidak. Dia cuma memegang amanah mengelola punya kaumnya. Itu prinsipnya harta pusaka. Nah, kalau tidak milik dia ketika hidup, lain masuk peninggalannya kalau nyala mati. Tidak. Contohnya, ambil contoh organisasi. Organisasi Nenggadang misalnya Muhammadiyah. Oh, dia tu banyak punya tanah. Ko tanah wakaf, ko kantua, ko musajid, berbagai macam. Itu meninggal ketuanya. Lain bisa anak yang ngecen. Emangnya kan tu apa? Mbok bisa? Jawaban sama dia. Kau ndak apa? Kau punya kau organisasi punya kau. Balik-balik ke itu pula lah harta pusaka tinggi. Tapi kalau nan milik dia yang merupakan titik paluannya, hasil titik paluannya yang disabut di Minangkabau harta pusaka tinggi itu milik. Dan itu tu harus dibagi menurut ketentuan dan ada dalam faraid Islam. Barang untuk anak laki-laki, barang untuk pedusi. Kalau tidak ada anak, si anak mendapat berbagai macam, seluruh itu harus diberlakukan. Jadi tidak ada masalah.
Tapi ketika orang membicarakan suatu tatanan masyarakat tanpa tahu duduk tagak masalahnya, bukan menyelesaikan tapi menambah karuh. Akhirnya dakwah kok di situ ke di situ jo sudah dijanihan tibulan mengaruh balik. Datang lo cerita Minangkabau menganut faham matriarkat. Matriarkat pedusi dan berkuasa. Bertambah rumit wadanya. Bila lo pedusi berkuasa di Minangkabau, dek karena pernah dahulu nan jadi raja benda kandung gitu. Nah, memacik kunci tak lo bisa abad janyu-inyo dah. Bila tu kan dibuka kan 3 lumbuang yang biasa ada di muka rumah gadang. Bernama cik-cik. Ada si tinjau lawi, ada si tangkal lapa, ada si bayau-bayau kan begitu. Bila si tinjau lawi kan dibuka. Bila si tangkal lapa kan dibuka. Ada bersyarat bawa katunya. Tinjau lawi penjamu dagang nanti buah. Ada orang tamu bermain di situ ambilnya. Tu pos perbendaraan dahulu. Kalau nak untuk hari-hari mah, tuan si bayau-bayau buka kuncinya. Oi ko untuk awak lah pecah klik kini yo. Nandak tak buka assalamualaikum si tangkal apa namanya aku nanti buka. Siapa mengarahkan itu? Mama. Nah, disitulah dek karena dalam rumah gadang tu banyak rumah tangga, maka keputusan di dalam implementasinya ada pada mande nan paling tua nan disebut mande soko dan itu nan ma'ruf dengan bunda kandung. Model itu sistem. Lah bagus sistem itu. Akhirnya datanglah orang hendak mengerti. Laki-laki dak ada gubernur Minangkabau tu awak abu teh tunggunya. Itu kan tanda nak mengerti tu. Kerana tentu iyo kalau di rumah bini awak zaman dulu ketika awak menikah dengan laki-laki jana pedusi, awak nan datang ke rumah pedusi. Manang kau awak babu tertunggu kok nyampang singkek peruntungan awak, carai awak jana pedusi, le kemungkin awak surah, alah singkek untung awak lelaki talak turunlah kau dari rumah gadang kau dia ada pneumonia betul. Ya tak bisa awak nan datang. Ya jaleh tu biasanya tu. Tapi ketika isteri lah dibawa ke bawah indak di rumah gadang lain, lah rumah gaduan lah milik di situ berdua punya, lah ku abu tertunggu tadi lain. Ndak ada orang memberlakukan itu dah. Aku itu tiba mamak bercarai kemenakan. Kecik mamak ke sultan. Sultan, kalau singkit untung sultan dia kena nak nambo tu. Berangkitlah sultan lain. Sultan dengan mak abu tertunggu. Aja wek sultan tadi. Jadi mak bobo sertifikat kau nambo bodo si kau mamak tu tu. Jadi itu makanya itu sesuai dengan zamannya. Sekali ia kadang tapi yang barali lah jale di saatnya laba milik nyo punya hak di situ anak berlaku abu tertunggu tadi itu. Jadi berlakunya bila ketika itu contoh. Nah, kalau orang yang tidak mengerti masalah itu disuruhnya berbicara, kacau jadinya, bukannya menyelesai, malah akhirnya orang saling tuding menuding satu sama lain. Nah, karena itu perlu seorang ulama, seorang dai mengerti dengan masalah umat. Apa caranya mengerti kalau dia nak menatap di satu tempat? Tak ada umat yang dibinanya. Nah, buya-buya dulu, bagaimana kok bisa terbentuk generasi kuat dan kini taruh jadi kebanggaan awak? Buya Hamka, Bung Hatta, Buya Natsir, sabut-sabut. Itu produk surau sadonya. Nah, di surau dahulu sadonya. Kenapa? Karena dahulu ulama dulu indak ganjah dalam membina umat. Tahu ganjah? Indak berkeliling ke mana-mana. Dia di suraunya saja. Nah, indak kamari pai dulu. Dia di suraunya saja. Jadi kalau pai wak ke surau bersuak buya. Nah, sehingga buya tadi memiliki hubungan kedekatan dengan umat. Ketika hubungan umat dengan buya lah serupa hubungan anak dengan bapa, persoalan bukan hanya kaji sana dapat lah.
tapi solusi banyak. Contoh, kalau dia nak mengaji kau sedang bermasalah, sampai cerita ke Buya Safat, belum preso-preso, kalau patut awak tolong. Nah, belum tentu beliau menjalankan infak berbagai macam, tapi tampak beliau telefon seseorang lain jamaah, Pak, yo, lah bayar zakat. Alun lain. Kalau ambo sarankan zakat itu disarahkan sebagian ke kawan mengaji awak, dan sama duduk je, dah apa dah. Jadilah Pak. Nah, lama-lama yo tiba mengadu ke Buya tadi yang bermasalah tadi. Buya ada masalah berbagai macam, kau nak ke sekolah dan sebagainya gitu. Kalau awak indak dakik je jamaah, indak bahagian dari jamaah, ana dapat yo sabar yo Bu, itulah hidup. Nah, sabar, hidup memang benda itu, kadang di atas, kadang di bawah. Kau ujian kau, apa banyak berdoa. Yo dek murid tadi yo hormat karuk jadi Buya, mau kasih Buya. Anak kamu baca doanya, ala diajar lo doa. Allahumma aghnini, ya Allah, cukupkanlah ambo dengan rahmat engkau, dengan nikmat engkau dari anak dari tangan manusia. Lah dibacanya doa itu 3 hari, alun jo keluar jalan. Balik. Yo alun jo dapat dia boleh belum Buya. Kan itu. Nah, kira-kira barakali kaji sabar aku bisa dengar. Nah, sudah 3 kali lai bo sabar, tapi anak tak sabarnya menangis je nak makan Buya itu lai. Nah, di sekolah gunanya. Kan begitu Rasul dahulu. Ketika ada masalah, ingat Qabisah datang ke Rasul, ya Rasulullah, ambo memikul tanggungjawab beban menyendamaikan orang, menyelesaikan masalah orang, ambo nak menyandang biayanya. Bisa ambo minta tolong ya Rasul? Kata Rasul, duduklah kau siku dulu. Mudah-mudahan tiba sedekah kau mau untukkan untuk engkau sebagian. Nah, kemudian beliau ajarkan sambil menunggu sedekah tiba, dimanfaatkan dek Nabi untuk memberikan nasihat. Di situlah hadis Nabi keluar tu, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu. Sesungguhnya meminta-minta tidak halal, melainkan untuk salah satu dari nanti go. Beliau nasihati. Nah, begitu tunan dikatakan betanak serupa betanak jo kayu api tadi. Nah, itulah makanya ambo dorong, ambo senang ketika ada para ulama yang mulai bersabar membina umat, bertahan. Silakan keluar di waktu, tapi ada basis dakwah. Nah, ketikalah tatap banyak yang bisa di kerajaan. Mulai ada kajian yang berkesinambungan. Itu syaratnya tu. Damuh kajiannya bila dicomot saja lah. Sebab umat harus diberi wawasan. Salah satu syarat ilmu itu bisa berkesan dan hinggap di dalam kalbu orang ketika orang faham. Tapi kalau dia tak faham, itu kadang hanya menghibur pendengaran. Makanya kini hobi orang mendengar ceramah kalau lagi pakai galak. Kalau tak ada galaknya, nah, akhirnya galak saya nak dapat nak kaji keluar sama juga galak tu balik. Nah, kalau Buya lah bersurau, maka Buya akan mulai menyusun kurikulum surau. Mulai ada kajian yang pertama, kajian apa? Tafsir. Karena kok begitu, karena itu adalah pedoman awak dalam hidup. Buya-buya dulu nak ngaji makna namanya dia. Ngaji arti. Nah, tafsir. Kemudian apa lagi? Mulai masuk kajian akidah tauhid, mulai bicara tentang ibadah pokok. Tapi indak melompek-lompek. Mulailah tertata. Sehingga nan pulang dari pengajian itu memiliki wawasan yang cukup. Kini ilmu umat Islam barang kok mudah diseret-seret orang karena ilmunya compang-camping. Solat tak selesai, haji nang dikerjakan. Nah,
Akidah ndak jaleh, nyola mengaji tasawuf. Coba bayangkan. Jadi keilmuan tadi itu bolong-bolong. Tapi kalau seperti rutin jamaah yang datanglah mulai tatap, maka awaklah sama jo anak kuliah tu. Ngaji di situ gak setahun sama jo D3 di situ. Kenapa? Dia intens, terus. Nah, keberadaan ulama juga akan meningkat wawasannya. Kenapa? Karena ulama yang menatap mengaji harus mempersiapkan diri. Nyo ngaji lo lain. So, kalau tidak disiapkan pulau kaji, kok kaji bersambung kok. Dan dihadapi jamaah itu juga. Cuba kalau jamaah itu nyo kajinya innamal a'malu binniyat setari. Patang dak ikoh ke buyan. Iyon. Tu kau lampai kali ikoh je buyan ni. Jadi mau nak mau buya tapas solo membaca. Dan kaji yang diberikan akan selektif lah. Akan berdasar. Jadi dengan basurau tadi itu banyak manfaat. Nah itulah yang dipraktekkan dek Nabi. Nah kalau adalah di situ kajian sirah nabawiyah, kajian sejarah perjalanan hidup Nabi, akan tahu tu. Ada ndak Nabi kok pai tabligh akbar? Ndak ada. Nabi tidak ada tabligh akbar dah. Walaupun Islam ketika akhir hayat beliau lah berkembang sampai ke Yaman, sampai ke Najd, sampai batas Syam, Jazirah Arab boleh dikecekkanlah masuk ke dalam Islam bara luasnya. Tapi leko ada Nabi pai buatlah tabligh akbar di Yaman enggak sekali enggak. Di mana Nabi? Nabi di Madinah saja. Beliau tidak meninggalkan Madinah melainkan untuk dua perkara saja. Yang pertama untuk pai berjihad fi sabilillah, dan kedua untuk pai berhaji atau umrah ke Makkah. Lebih dari itu lima beliau. Bahkan Nabi tidak punya jadual ceramah. Tak ada jadual ceramah Nabi kecuali hari Jumat beliau khutbah tu. Di luar itu tidak ada. Jadi makanya jangan capek-capek nama bid'ahkan orang. Kau pengajian tu satu, tu Selasa tu bid'ah aja tu. Kalau begitu cara menilainya. Nabi tidak ada pakai jadual. Awak buat jadual kini. Anda itu tidak masuk kategori bid'ah karena itu hajat. Kondisi yang menentukan dan tidak menjadi bahagian yang terlarang untuk diadakan sebagai wasailut tarbiyah namanya. Nah, tapi bila Nabi bagi ceramah ketika umat membutuhkan. Terjadi kok tagak beliau. Terjadi model kok beliau sampaikan. Nampak dia serupa kok beliau nasihati. Begitu dakwah Nabi. Intinya apa? Beliau menjadikan masjid beliau yang dinisbahkan ke Nabi, Masjid Nabawi, sebagai pusat pembinaan. Nah, orang yang datang dari berbagai tempat hadir ke situ untuk bertanya ke Rasul. Kalau tu ada beliau mengutus sahabat ke Yaman seperti beliau mengutus Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, mengutus Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu beliau suruh menatap beberapa berbulan-bulan kadang di situ untuk menyampaikan, membina dan mendidik umat dulu. Begitu konsep dakwah Rasul. Nah, berarti anak bapak dan ibu-ibu lakukan kini. Seolah-olah duduk di dalam konsep dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal mempertahankan dan membawa jamaah dan umat lain untuk bisa konsisten mengaji. Nah, dengan itu maka kecintaan kepada ilmu akan semakin bertambah.
Karena awak indak mencalik gaya buya le no. Kita calik gaya buya, buya nang kini kan buya ke petang je nyo. Tapi anak dicari lai ilmu. Nah, kecintaan kepada ilmu inilah yang harus dipupuk. Bukan jo gaya tukang ceramah. Ambo hampir tidak ada ceramah keluar, hampir tidak banyak, hanya menetap saja. Kalau di Padang dia ciek saja Masjid Al-Hakim. Kodek beliau, margi beliau. Kena pun tak ada ngaji-ngaji, situ sajalah. Pergi kumbuh, dek rumah dia pergi kumbuh, ciek saja. Masjid Ansarullah. Solok, karena kampung di Solok, ciek pula sekali sebulan, Masjid Agung. Lebih dari itu, ambo di surau saja dikit tinggi. Oh, Jumat, Sabtu, Ahad, surau. Sianan tiba-tiba, ya tidak, ya sudah. Nah, jadi awak lah menjadikan majlis ilmu sebagai tampik dan menjadi familiar, dake akrab wajah itu. Nah, itu akan menggeser tradisi-tradisi yang memalingkan dari ilmu tadi. Selama itu orang berkumpul majlis ilmu, nanti para lunya baju seragam. Buat pengajian dulu, tua alun jadi ngaji le kok. Tu rapek dulu baju seragam apa? Nah, itu majlis baju seragam namanya tu. Nah, jadi bukan ilmu yang menjadi tujuan kehadiran. Nah, inilah manfaat. Itu sebagian kecil dari manfaat awak bersurau. Nah, itulah yang dirasakan dahulu oleh pendahulu-pendahulu awak. Makanya acok tadanga ada orang kalau dirantau bersuruh, makan puang situ, amo sampuang amo sinan dia tu. Di mana ngaji? Amo situ, jangku itu dia buya itu. Sasurau wak kru. Nah, pernah tak dengar kata sasurau? Nah, sasurau maknanya apa? Mereka satu tempat kajian karena lah banyak tak saling mengenal. Tapi ketika dirantau, mereka bertemu, merasakan mereka sasurau, satu pengajian, satu pembinaan. Nah, nilai-nilai itulah nan hilang dari ranah Minang. Disebabkan apa? Karena buya meninggalkan suraunya. Jadi itu nambah kecekan robohnya surau secara maknawi dimulai dari hilangnya tonggak tua surau, yaitu buya surau. Nah, ikut ambo harapkan ikut menjadi surau dalam pengertian tempat pembinaan umat. Ada tonggak tuanya di situ, biasa safat. Nah, dengan itu maka awak akan memiliki suatu majlis yang tidak hanya lagi sebagai majlis tampek barami-rami, tapi tampik menyawa ilmu. Nah, itu akan terus berkembang. Abo berharap ada contoh di Padang, ada contoh lain dan lain. Dan bahkan abo lah minta ke beberapa pihak yang berwenang agar Kabupaten Solok hari itu diminta mau berbicara dengan Pak Gamawan, dengan yang lain, Pak Samsurahim kalau tidak salah petang tu, Pak minta agar setiap ulama, kalau perlu setiap organisasi memiliki surau binaan. Surau binaan. Karena tidak seluruh ulama mampu jamaahnya membuat surau. Jadi bahasa solusinya harus ada surau binaan. Silakanlah keliling ke mana-mana, silakanlah berceramah, tapi nan wa bina surau nan mah. Amanahkan dia menjadi buya surau itu. Artinya apa? Dia punya jadwal tetap di situ, rutin, dan tidak mesti berjadwal kapan saja dia di situ salat, dia membina umat, dan kalau ada persoalan dia menjadi penasihat jamaah di situ, dan masalah umat harus dia fahami di tempat itu. Nah, itulah jamaah binaan dia, dan dialah buya suraunya. Itu yang kita minta. Jadi nah, persoalannya adalah sekarang bagaimana penghidupannya. Pada prinsipnya kan hidupku kan tidak dari ceramah. Itu yang perlu ingat. Nah, yang penting dahulu adalah
niatkan dahulu untuk sebagai amal dakwah. Dan ambo yakin satu saat akan ada saja. Jamaah tidak akan sia-sia nanti. Jadi tidak usah lo lah sebelum duduk di surau tanya dulu, kau berapa gaji ambo sebulan juga? So awak kayak duit je nya. Dan yakinlah itu bisa ada solusinya. Yang penting bukan itu. Makanya saya sering kalau di surau ada semboyan sebab gini, dakwah itu bukan profesi, tapi amanah ilmiah. Karena itu ulama harus punya penghasilan di luar dari menyampaikan, mendapatkan imbalan dari atau jasa menyampaikan atau transportasi menyampaikan dakwah. Harus ada di luar itu. Tak boleh itu menjadi andalan. Kita khawatir nanti kalau itu yang menjadi sumber utama, khawatirnya adalah hilang keikhlasan. Walaupun alun tantu kita tidak menuduh. Nah, mereka berhak mendapatkan. Jadi dikatakan amplop untuk penceramah berhak. Kenapa tidak? Dia datang dari tempat jauh, perlu transport berbagai macam. Itu sebagai umat kita harus tahu. Tetapi sebaiknya bukan itu sebagai penghasilan profesi. Banyak profesi lain yang bisa dijalankan. Dan yakinlah kalau kita bawa ke arah sana, umat akan paham. Umat kau pemurah sebenarnya. Nah, ambo buktikan mana? Kalau kau sahabat kan tahu beliau. Nah, ambo dulu dosen, lah bersertifikasi. Ya dalam bulan ke bulan tu misalnya nerimo gak 7 gitu. Kan senang je hidup. Nah, dosen. Tapi karena tantangan dakwah dengan peran itu tidak bisa ambo harmoniskan. Karena ambo harus bersikap sebagai ketua MUI, ya ambo lapehkan PNS. Berhenti. 2 kali ambo meninggalkan PNS itu. Pertama dulu ketika duin Imam Bonjol, masih Yayan ketika itu karena menolak Siloam berbagai macam. Nah, kemudian yang kedua perkara cadar. Karena ada pelarangan itu di Bukit Tinggi. Itulah dikembalikan waktu itu. Bukit Tinggi. Ambo menolak pelarangan cadar. Walaupun ambo tak termasuk dalam pendapat cadar wajib. Karena itu istri ambo tak bercadar tu kan dari belakang ambo tak pakai cadar. Ambo tak ada bercadar. Tapi ambo tak setuju itu dilarang. Kenapa? Karena siapa yang bisa membantah zaujat, istri-istri Nabi awak bercadar? Terlepas ada yang mengatakan itu budaya, tapi ada yang mengatakan untuk ummahatul mukminin bukan budaya, itu adalah perintah. Karena itu mereka bercadar. Nah, hendakkah dipakai dakwah, nak masalah batasan aurat kalah ada. Tetapi melarangnya berarti mendiskreditkan bahagian dari apa yang diridai oleh Allah dan diridai oleh Rasul. Tak setuju. Harusnya orang yang borok pendek dan kecil, bukan orang yang bercadar. Nah, karena itu ambo menolak. Kemudian bermasalah lagi karena seorang yang pakai nip. Nah, kau model ikut taruh itu. Orang susah loh dia ambo. Tengok sebentarnya Lexus datang di Jakarta kan payahnya terjadi. Nah, ambo kecian daripada apa payah-payah encak ambo berhenti. Ambo nak berubah, ambo ke serupa ikut je. Tentu payah apa jadinya. Akhirnya berhenti. Nah, orang mengatakan bodoh ambo. Kenapa? Penghasilan tetap. Alhamdulillah. Sampai kini lai makan juga. Alhamdulillah. Anak-anak ambo alhamdulillah lai sekolah juga. Ya tak ada masalah. Jadi jangan dikira ketika kita bertahan di suatu tempat rasa kina keturun. Yang penting berikhtiar. Tahu tak bapak dan ibu? Barajat tahwa akan lunas wak terima di dunia. Makanya Nabi mengatakan ajmilu fit talabi lan tamuta nafsun
hatta yastawfiya rizqahu. Kata Rasul, baik-baiklah di dalam mencari rezeki. Lakukan ikhtiar yang terbaik, yang indah. Jandek takaja, lupa wak dengan pantang larangan Allah. Lan tamuta nafsun, belum akan meninggal seseorang hatta sampai cukup jatah rezeki yang telah diuntukkan untuk dia. Jadi itu harus awak yakini tu. Baragiana kau awak ndak ke berkurang jatah awak. Batahan awak zuhud ndak akan berkurang juga. Apa yang telah diuntukkan lunas akan diterima. Lan tamuta, belum akan mati. Kau umpamanya ada orang sakit di rumah sakit, ciek-ciek engoknya. Rupanya jatah hidupnya 100 juta. Allah katangannya 99.999.000. Berarti tinggal 1.000 rupiah kan? Alung ketangannya 1.000 rupiah tu lu mati gini lah tu. Nah, jadi ketika walaupun tentu nanti kalau di dalam programnya ambo tawarkan karena tugas suatu negara dan yang dilakukan oleh para ulama itu kan membantu. Nah, negara tentu nanti berkewajiban untuk memperhatikan mereka. Nah, ada peran. Tetapi saya tidak ke depan dengan itu. Kenapa? Karena dakwah butuh perjuangan. Jadi janitunya dulu nanti disabui. Bueklah dulu kerajo itu. Insya Allah akan ada solusi. Bapak dan ibu-ibu kalau datang ke Bukit Tinggi Surau, saya katakan surau itu tidak ada satu helai pun proposal melayang. Dan begitu. Tidak ada satu helai pun. Tidak saya izinkan. Tidak boleh minta-minta. Apalagi di jalan. Tidak boleh benar dengar. Karena mau pendapat meminta-minta di jalan walaupun untuk surau itu haram hukumnya. Karena itu bukan tampaknya. Nah. Jadi tidak ada. Proposal tidak ada. Berapa kali orang datang meminta gambar untuk diberikan kunci ke saya. Buya, ma gambar surau. Buya terima kunci selah. Ambo kecek nambut surau ndak ambo. Nambut surau jamaah. Ambo tanyuan. Kecek jamaah. Kalau surang orang nama membuat beko, buya dalam kendalinya. Kadang orang ada yang merasa kalau nya memberi, nya patut magak magikan. Rancak ndak buya terima. Biarlah wa ansu lambek-lambek. Begitu jawaban jamaah. Akhirnya baik, sepakat. Serahkan. Pak, kau jawaban dari jamaah. Sekian kali. Tidak ada. Nah, datang yang dekat dengan pemerintah. Buya, buatlah proposal. Sedangkan yang lain saya dibantu. Boleh buya nak dibantu. Ambo kecian. Kalau lebih-lebih rasa ibu nak berwakaf, wakafkanlah. Tapi kalau pitih itu nak kebuan tan, ambo ndak suka. Biasalah umat membuktikan bahwa dia memanglah mengaji selama itu. Karena itu karya umat. Nah, surau dahulu cikal bakal pesantren dan wak sabuk kini. Nah, itu karya namanya tu. Jadi surau di Minangkabau itu kalau nyo berlanjut dia akan punya karya. Karyanya madrasah. Makanya dahulu ambo kan acok dituduh orang aneh. Dahulu ambo termasuk mungkin di antara yang menentang merubah nama pondok pesantren kini memakai pesantren dan pondok pesantren. Ambo tidak setuju. Kenapa? Karena itu indak lahir dari proses perjuangan. Nama itu membawa makna. Dahulu di Minangkabau tidak ada pesantren. Dan ada di Minangkabau kau dua dahulu. Kalau tidak madrasah, perguruan. Itu dulu. Kalau dibuat oleh ulama-ulama yang terhimpun dalam lembaga tarbiyah Islamiyah, perti, maka disebutnya itu madrasah. MTI namanya. Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Kalau dibuat oleh Muhammadiyah dan yang sama dengan itu, biasa disebut perguruan. Nah, contoh ada perguruan diniyah,
perguruan tawalib, perguruan tu model disiko, PGAI dan berbagai macam, itu perguruan. Awak tak kenal dulu namanya pondok pesantren. Makanya dulu apa guna dirubah-rubah? Biasanya dia tumbuh dengan karakteristik budaya karena itu mencerminkan dakwah yang berkesinambungan. Tapi kan orang awak kan kadang-kadang turut-turutan. Nah, sebenarnya yang saya tuju di balik bertahanlah dengan karakteristik itu karena ada capaian dakwah yang telah diusahakan oleh ulama kita dahulu dan harus dilanjutkan. Kenapa? Karena ulama kita telah berhasil jauh lebih dibandingkan yang lain dalam menerapkan nilai-nilai Islam, menjadikan adat Minangkabau ini harus seirama dengan Islam, senafas dengan Islam. Walaupun itu belum berarti tuntas. Jadi kecek habis SBK tu label lah selesai, ndak. Masih adakah adik yang harus dipelok? Ado. Jadi kecekkanlah selesai. Makanya ketika Majlis Ulama Sumatera Barat membuat pengukuhan kembali Sumpah Sati Bukit Marapalam, kita mengatakan bahawa habis SBK itu bukan label, tetapi baiat dan manhaj. Itu konsepnya di kalangan ulama. Baiat artinya apa? Komitmen untuk taruh menjadikan budaya dan adik awak ko berdasarkan kepada Islam, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Islam. Syarat mengatur itu konsepnya. Jadi bukan dan sadokolah Islami, tidak. Ada adik permainan adik selingkah negari harus dipelok. Contoh dulu ada permainan batuang gilo, lukah gilo. Itulah jaleh, itu melakukan mistik dan berbagai macam. Itu tidak dibenarkan di dalam syarak. Dahulu ada di Minangkau adik bailau namanya. Tahu bailau? Orang Padang biasanya tahu bailau sebab banyak asal dari Solok. Solok tu ada bailau namanya. Ini katakan bailau. Kalau ada orang meninggal, baimbau tukang dendang, suruhnya meratuk di muka rumah. Itu makanya kalau orang banyak kecek tak ketentuan, kecek orang jangan bailau-ilau janganlah. Nah itu tradisi dihilangkan. Nah ditambah kini bukan hanya adat lama saja, adat baru banyak dan harus disingkirkan kini. Dan aneh mana tu sebentar kalau ada pertemuan bundukan luang dalam kek baju seragam. Satu alai berkaji sumbang 2 balik. Sumbang tagak, sumbang duduk, sumbang mengecek, segala sumbang. Terus dari itu besok pagi payahnya besar raya. Memang tadi tu pakai serawat sampi, baju sampi, jilbab cakir. Saya tiba sinan 1 2 loncek ke muka, loncek ke kanan, berbagai macam. Nah, kalau tidak ada majlis taklim, dah tiba pula di dalam surau. Lah pada mana-mananya goyang suap, goyang kida. Nah nonton di bawah ni mama, ustaz berbagai macam. Tu bertanya bocik dan serupa itu sumbang ke berada. Tak tu sumbang sadonya tu. Nah, itulah yang terjadi. Kini carilah praktek-praktek dalam pernikahan. Hilang malu. Suruh merapulai mencium bininya di muka orang banyak bagi. Sumbang ke berat tu? Ya Allah tak, ciumlah kanyang bini. Aduh lah aneh. Ketika menikah bersuruhlah keduanya menangis. 21 tahun yang lalu. Kan? Pernah dengar tak? Nah, alai tahunya makna syariat. Syariat tu mensyariatkan sesuatu ada maqasid dan tujuan. Nikah je baralik tu bukan untuk bertangisan. Nikah dan baralik tu untuk bergembira karena itu diundang orang. Anda kini berbuat drama sebabaknya supaya berlinang ia mata. Alai bersesuaian je tujuan syarak tu. Aduh lah bersuruh minta maaf pangku-pangku muka orang. Calon mintua lah lupa kau lu menantu awak lah berpangku lah nak gadi orang. Nah, dibuatlah berbagai macam kegiatan dan acara yang itu tak duduk di dalam adat, tidak ada syarat mengatur serupa itu. Banyak harus dipelok. Nah disitulah syarat mengatur adat memakai itu harus dipacik sampai kapanpun. Ya perhatikan,
Kalau dulu, kalau awak cerita dulu ya, dulu nak daroge dah hadir tempat pernikahan. Dulu. Tapi kan dulu kan. Nah, sama jo hadis Nabi. Kan as-sayyibu tusta'mar kata Nabi. Nan jando diminta keputusannya. Kedinikan atau tidak. Al-bikir tusta'zan. Anak nak belum pernah menikah dan gadis diminta izinnya. Qalu, sahabat bertanya, kaifa idzuha ya Rasulullah? Cara minta izinnya. Izinnya serupa. Kecek Nabi suku Tuhan. Diamnya. Diam tando yo, tando setuju. Tapi tu nak gadis bila tu? Kini nak ditanyanya nak minta. Nah, kita lihat sekarang ini betapa rumitnya. Nah, jua kawak hadapi itu sadonyo. Kalau ndak nilai-nilai nanadoka dikumbuh kembangkan. Jadi dakwah tak pernah selesai Bapak dan Ibu. Selagi adonyo dunia kok, kita harus jago tarikh. Nah, dengan apa menjaga itu? Ilmu. Jadi hantilah menghabis-habiskan hari untuk hanya sekadar berkumpul-kumpul dan berbagai macam. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi jangan habiskan hari hanya untuk itu. Pai ke siko, pai ke situ berbagai macam. Umur awak kau tak lama. Dan dijago banyak. Fitnah semakin berat. Itu makanya konsep dakwah bersurau. Ulama balik bersurau harus disosialisasikan dan harus dicontohkan. Ambo berharap iko menjadi contoh sehingga iko mudah-mudahan bisa mendorong buya-buya lain menjadikan dan jamaah lain. Ayolah kalau model itu pengurus saji mulai berfikir, ya awak perlu lo ko surau awak do siko ndak do buya na membina cari buya di siko taruh rutin di siko sampai kami bertanya berbagai macam. Itu makanya beberapa kali sona MUI lah cukup banyak menyodorkan konsep. Di antaranya konsep imam besar dulu lah di kecil. Nah, tapi kan pengurus masjid anggap. Karena pengurus masjid menganggap paling berkuasa di masjid. Semestinya tidak. Pengurus masjid itu tidak paling berkuasa. Dan menentukan jalan masjid itu adalah ulama yang menjadi imam besarnya. Itulah buya surau tadi. Kau tidak, pengurus masjid pandai memperhatikan ustaz. Kan aneh itu. Seksi dakwah ngaji saya tak lurus itu. Tapi nyo pandai menentu. Kau buya, kau nak kaji, nak santiang kajinya tu. Wah, kau lebat kaji, kau kurang kajinya tu. Berarti nyo lebih alim dari ulama yang diundang tu sadonya tu. Coba bayangkan, itu yang terjadi hari ini. Makanya saya berulang kali kenapa tidak terlalu suka di undang-undang. Karena kebanyakan orang-orang yang mengundang dan mengurus pengajian menganggap kami para ulama seperti orang upahan. Diundangnya, sudah diundangnya selai amplop. Cik saya tidak dikecenya kawan. Kalau terima tu ya, pulang lelai itu saya tidak suruh. Seolah-olah kewajibannya terhadap anak disampaikanlah selesai dengan amplop tadi. Rendah betul ilmu keislaman kalau dijadikan seperti itu. Nah, di situlah itu bukan ego pribadi, tapi izzatul ilm. Wibawa keilmuan harus dijaga. Nah, itu yang sering terjadi. Ustaz di perhentian, mana kok perhentian ustaz kok tersinggung belik pengurus dia. Itu maka di perhentian. Atau pengurus kau dak ketuju jo kaji ustaz iko. Dak ada ukuran. Nah, itu akibat apa? Raun tadi juga tu. Tapi kalau nyo yang mengurus surau seperti itu, siapa perhentian? Nah, dia akan menyampaikan. Dia akan mengingatkan. Nyo ndak perlu cameh ke di perhentian orang kalau mengecekkan dan salah. Aduh. Bisa nyo kecen, bu tu nak betul dah tu. Cuba kalau apa mengaji masjid lain kecen, Pak. Saya pernah satu kali pergi dulu ya ceramah. Bocah lihat infak jalan banyak kotaknya. Ada wakaf, ada anak yatim, kemudian ada infak masjid, ada TPA, 5 ketika itu. Sudah saya selesai Jumat, nyo tunggang sadonyo. Nyo gabuang, tu nyo giam plop kawak.
Masa ambo narimo betina yatim gai? Kecil bapak boleh ado je lain. Nah, jadi berbagai macam. Cuma tegur itu. Kalau diingatkan seperti itu, tersinggunglah pengurus walaupun ini sampai benar. Nah, itu contoh. Jadi ketika Buya bersurau, ulama menetap di suatu tempat, dia membina, wibawanya akan ada. Imam besar tu jangan dikecewakan sama jogarin. Awak kini kan keliru memahami. Banyak nang keliru dan harus dipelok. Sama jo cerita musalla. Beberapa petang kan mengecewakan. Kan mulai istilah rumah ibadah petang. Sampai musalla. Musalla itu kalau bagi umat Islam hukumnya masjid. Musalla nang kini disebut musalla itu. Musalla kan masjid ketek ya. Itu dalam istilah awak. Secara syar'i hukumnya masjid itu. Nah, bedanya hanya sekedar orang baju mek di situ atau tidak. Hukumnya masjid. Dan musalla menurut syariat, ma musalla awak. Kalau di Padang ko musalla awak tu alaman kantor gubernur. Tu musalla orang Padang. Maka itu dak situ solat hari raya. Ah, itu musalla. Yang dikatakan musalla secara syar'i bukan makna lugawi adalah lapangan terbuka yang dipakai untuk kegiatan ibadah khusus seperti solat Id, Idul Fitri, Idul Adha dan termasuk juga istisqa. Itu musalla namanya. Itu maka dalam hadis Nabi kalau hari raya kharaja ilal musalla, keluar beliau ke musalla. Ada musalla lapangan. Nah, terus musalla awak itu adalah spesifikasi di Kementerian Agama itu. Hukumnya apa? Masjid. Mana kok mau sampaikan itu? Ada nama tangka dulu perkara solat tahiyat di dalamnya. Kecik Ustaz dan surang, dah ada tahiyat musalla, dah ada tahiyat sajinya. Nah, padahal hukumnya masjid. Kalau kita merujuk kepada hadis, pernah dengar hadis salatul mar'ah, salat wanita afdal di rumahnya dibandingkan di masjid kaumnya. Ada juga masjid jami. Jadi kategori masjid sebenarnya di dalam Islam kalau dibagi ada dua. Masjid jami atau masjid kaum. Nah, di Minang lah diterapkan tuh. Masjid jami suruh gadang. Masjid kaum suruh suku namanya dulu. Lah ada di Minang. Jadi Minangkabau lah mengambil sistem itu. Kemudian muncul surau yang ketiga. Ketika ulama lah banyak pulang dahulu, tak mungkin yang masjid jami' karena terbatas. Kan cik negari cik masjid jami'nya. Surau gadang. Kemudian masjid kaum itulah ada malinnya. Nah, ketika ada ulama dan mulai diturut dan mengaji secara rutin, nah tagaklah surau-surau. Dan itu dinisbahkan ke surau Buya. Muncullah seperti kalau di Solok dulu ada surau Syekh Sialahan, ada surau Syekh Muhsin di Sepayang, ada surau itu surau Buya-Buya itu. Nah, kalau banyak di Pariaman kan banyak itu. Surau Syekh Burhanuddin, surau Kusali dan berbagai macam tu surau-surau namanya tu. Termasuk kalau dia apa? Di agam banyak ada surau Nyek Gobah, ada surau Nyek Jembek. Surau Nyek Jembek itu statusnya bukan surau kaum. Nah, tapi surau Nyek Jambek yang ngaji di situ. Ada surau Syekh Bantam dan berbagai macam. Nah, jadi kalau wak bagi di Minang 3 kategori surau. Ada surau gadang, itu masjid negari. Ada surau kaum, disebut masjid suku, surau suku. Dan ketiga adalah ada surau Buya. Dan dinisbahkan ke Buya dan membina surau itu. Nah, itu kategorinya. Itu dan itulah duduk di dalam syarat. Nah, kini yang terjadi, Buya-Buya itu tidak lagi memiliki surau. Tak ada lagi. Nah, jadi disitulah kezaliman umat. Surau itu boleh dikecekkan bagi seorang Buya adalah sebagai apa? Sebagai labor dek tu. Sebagai tampek praktek. Tampeknya menyampaikan ilmu, tampeknya mengawasi umat. Nah, itulah. Coba bayangkan dokter tidak diagih tampek praktek. Untuk ilmu yang ulung. Nah, begitu juga ulama ketika tidak punya
Tidak ada diberikan ruang yang cukup di surau. Tiba di surau, dia hanya diundang, dia pergi amplop, pulang lalai. Kalau gak lama juga, tinggal ngecek, tinggal saya pengurus surang dan lalai lah pulang, minta izin surang-surang. Tidak bisa. Nah, jadi perlu ada perubahan. Baik, saya rasa itu kita cukupkanlah. Sekedar ini kan bukan ceramah ya rencananya, tapi otak-otak. Tapi ada satu catatan penting, karena ini ambo baru tampak judulnya tadi. Itu adalah Pondok Tadabbur Al-Quranil Karim. Berarti di situ fokus adalah pendalaman Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah yang tujuan utama diturunkannya adalah sebagai hudan, sebagai hidayah. Tapi ingat, hidayah Al-Quran kategorinya adalah hidayah ad-dalalah. Tahu hidayah ad-dalalah? Hidayah aku ada 3. Yang pertama namanya hidayatul fitrah. Itu hidayah fitrah itu ada pada setiap kita. Anak lahir dari orang tua kafir sekalipun punya hidayah fitrah. Itu merujuk Bapak dan Ibu kan ada Al-Quranul Karim. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh akhadha rabbuka itu min bani Adam, ayat surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, di sini dikatakan hidayatul fitrah. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum lagi menciptakan bayi atau janin di dalam rahim seorang wanita, baru ketika diambil dari sulbi, dari punggung mereka, cikal bakal keturunan, jadi masih zurriyah, darah kata. Jadi bibit ini belum jadi bayi, ini belum jadi janin. Allah Subhanahu wa taala sudah meminta kesaksian bakal itu, bakal yang akan jadi janin. Allah pertanyakan tentang apa? Tentang siapakah yang menciptakan mereka, yang mengatur mereka, yang menentukan apa yang terkait dengan mereka. Nah, itu makanya Allah katakan wa idh akhadha, ketika Rabbmu Allah Azza wa Jalla mengambil min bani Adam, dari anak cucu Adam, min zuhurihim, dari punggung mereka, dari tulang sulbi mereka, dzurriyyatahum, keturunan mereka, wa ashhadahum, dan Allah meminta kesaksian mereka atas diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu sekalian? Apa jawaban dari dzurriyyah tadi? Qalu bala, iya, muwafaqah, iya, betul, syahidna, kami bersaksi atas itu. Itu yang dikatakan hidayatul fitrah namanya. Jadi ketika kita berbicara fitrah, yaitu adalah karakter dasar yang telah diberikan oleh Allah pada cikal bakal atau belum lagi menjadi janin, itu cikal bakal keberadaan insan, manusia. Ya. Mereka sudah memiliki apa? Karakter keyakinan bahwa mereka punya Rabb, punya Tuhan yang menciptakan dan yang mengatur mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap anak yang lahir membawa fitrah itu. Nah, coba Bapak dan Ibu perhatikan. Oh, sayang tidak nyambung ya, saya lupa. Hadis yang populer, sering dengar hadis ini kan, hadis Abu Hurairah. Ada dalam Sahih Imam Abu Bukhari dan Imam Muslim. Kullu mauludin
yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Apa makna di atas fitrah? Fitrah yang dimaksud fitrah syahadah ala Rabbul Alamin. Fitrah kesaksian atas adanya Rabb, Tuhan yang menciptakan mereka, yang menata dan mengatur mereka. Itu dibawa oleh setiap yang terlahir. Nah, itu dikatakan hidayatul fitrah. Itu hidayah pertama itu. Hidayah yang kedua disebut dengan hidayah ad-dalalah. Apa arti hidayah ad-dalalah? Itu hidayah yang peran dan fungsinya adalah memberikan petunjuk dan memberikan tanda arahan ke arah yang benar dan peringatan atas jalan yang keliru. Jadi itu tugas. Yaitu yang memberikan petunjuk, yang memberikan arah mana yang akan ditempuh. Nah, mana yang harus dihindari. Berarti hidayah yang kedua ini tidak bisa memastikan orang apakah akan dia tempuh petunjuk itu atau tidak. Tidak bisa. Nah, itu makanya disebut dia hidayah ad-dalalah, memberi petunjuk. Ibu-ibu kalau berjalan di jalan raya, ada nampak kan? Ke situ, arah ke situ tuh, arah ke Suwo atau tol, kan gitu kan? Kini ada tol baru, tol dari Padang ke Cincin. Oke, ibu di situ memberikan petunjuk. Tapi ke ibu dan bapak tampuh jalan itu atau tidak bisa petunjuk itu memasuk. Itu dikatakan hidayah ad-dalalah. Apa contoh hidayah adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu memberikan petunjuk, ini halal, ini haram. Lakukanlah ini ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembah Rabbmu. Jangan mendekati zina, la taqrabuz zina dalam ayat lain kan. Tapi bisakah ayat itu memaksa awak? Enggak. Nah, Al-Quran itulah perannya. Karena itu di dalam kenyataan tidak setiap yang diharamkan Al-Quran itu dijauhi oleh orang yang mengaku berkitab suci Al-Quran. Iya kan? Tidak seluruh yang disuruh oleh Al-Quran itu dilakukan oleh umat yang mengaku Al-Quran sebagai kitab suci. Nah, jadi peran Al-Quran adalah memberikan arah. Itu dikatakan hudan. Dan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa maknanya hudan di situ? Hidayatud dalalah. Nah. Dan Nabi juga begitu. Yang perlu difahami, Nabi itu memberikan hidayah, tapi Nabi tidak bisa memastikan orang yang menerima hidayah akan menjalankan hidayah itu. Itu makanya apa kata Allah ketika Nabi bersedih paman beliau tidak menerima Islam? Siapa? Abu Talib.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat yang ke-56. Tanda itu dulu. Yang 56 surat yang ke-28 ayat 56 surah Al-Qasas. Kemudian coba bandingkan dengan surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Coba bandingkan dua ayat itu. Syura ayat 52. Ya. Bisa perhatikan. Coba kita baca dua ayat itu. Nah, kita baca dulu surah Al-A'raf. Innaka la tahdi. Panjang la-nya ya. Innaka la tahdi, surah Al-Qasas ya. Ayat 56. Nanti bandingkan dengan surah Syura tadi. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya engkau la tahdi. La di sini adalah nafi. Tidak tahdi, menunjuki siapa yang engkau sukai. Walakin Allah, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Yahdi man yasha, siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lam, dan dialah yang lebih tahu dengan siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, di sini garis bawahi dulu kata, tapi jangan dicoret pula Al-Quran. Ya. La tahdi, tidak memberikan hidayah. Kemudian coba perhatikan surat Asy-Syura ayat 52. Perhatikan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran tahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka la tahdi. Jangan dipanjang ujung ayat itu, ujung dari ayat wa innaka, bertemu kan? La-nya enggak panjang ya. Nah, wa innaka la tahdi. Nah, la di sini apa? Ini dikatakan la ini adalah taukid. Karena itu kalau diterjemahkan, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah. Pada surah Al-Qasas, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Pada surat Syura, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah. Kok bisa begitu ya? Keduanya tertuju kepada Nabi SAW. Artinya Nabi memberi hidayah, iya. Di dalam surat Syura, Nabi tidak memberi hidayah dalam surat Al-Qasas. Bagaimana maksudnya itu? Nah inilah gunanya kita fahami tadi pembagian hidayah tersebut. Ada hidayah yang bisa diberikan oleh Nabi, ada yang tidak bisa diberikan oleh Nabi. Begitu juga Al-Quran. Nah, yang bisa diberikan oleh Nabi adalah hidayah ad-dalalah, hidayah petunjuk. Begitu juga diberikan oleh Al-Quran. Ini halal, ini haram. Nah, ini perintah, ini larangan. Nabi juga begitu. Dan ulama sekarang yang dikatakan pewaris para nabi juga sampai di situ tugasnya. Ko jalanan rancak kuah masuk surga wak dinyo pak bu. Iko jalanan salah kuah masuk neraka dinyo kalau tempuh iko. Sampai di situ kewenangannya itu. Nabi saja sampai di situ. Nah makanya ketika sudah apakah orang itu akan menerima atau tidak, Nabi saja tidak bisa ikut campur lagi itu. Nah itu dikatakan la tahdi.
Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang kesenangi. Artinya apa? Itu hidayah yang ketiga, yang dinamakan hidayah taufik namanya. Hidayah at-taufiq. Nah, kalau Allah memberikan taufik, terbukalah pintu hati orang tadi, terterima denyo petunjuk tadi, nyok kerajuan. Itu hidayah at-taufiq. Artinya apa? Kalau betul kita akan tadabbur Al-Quranul Karim, kalau di penghujung kajian, anam perlu diminta ke Allah taufik. Itu makanya kalau sudah mengaji biasanya para ustaz acok menyebut wabillahi taufik. Nah, untuk mendapatkan taufik itu ada tadabbur tu minimal 3 langkah. Nah, tapi dan ciek saja dan bawa-bawa pulang kanak-kanak, yaitu siapkan wadahnya, mahallu. Jadi ada 3 syarat orang tadabbur Al-Quran. Itu mahal, siapkan tampeknya, tampek taufik itu di mana? Nah, jadi setiap mengaji bawa hati. Ndak, ambo nak risiko. Nampak dia ambo setiap mengaji apa yang perlu selfie sudah selesai. Nah, jadi yang perlu benar adalah hati. So itulah mahal, itulah tempat, itu wadah penerima. Nah, jadi mentadabburi Al-Quran berarti kita mentadabburi apa? Dalalah, petunjuk Allah. Tapi kata terima atau tidak petunjuk Allah itu, tapi tentu diminta, disiapkan diri. Kalau alun kini jangan pernah bosan minta taruh. Itu makanya rutin tu perlu. Kalau guru bocok ngecen, kalau mengaji yang serupa ayam gadi betalu. Kalau orang Solok kan ayam tu ayannya. Jangan serupa ayam gadi betalu. Kalau ayam gadi betalu nak gadapet yang calah. Itu maknanya. Artinya teruslah mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan taufik dengan hidayahnya itu. Jadi tadabbur Al-Quranul Karim adalah suatu hal yang sangat penting yang harus dipersiapkan, adalah mahal, kantong. Nah, jadi tidak cukup hanya dengan mengerti makna, mengerti arti, tapi dengan kesungguhan jiwa. Karena Al-Quran diturunkan ke hati Nabi. Makanya Nabi ketika awal, ketika dibacakan Al-Quran, bagagih ingin mengulangi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Jibril mengingatkan, la tuharrik, jangan engkau gerakkan lidah engkau segera. Biarkan kami yang membaca. Dan kami yang bertanggung jawab menghimpunnya ke dadamu. Jadi kalau Nabi menerima Al-Quran ko dengan dadonya, tugas awak jo dado awak. Nah, kalau itu yang dibawa pe mengaji untuk tadabbur Al-Quran, cie jo duo ko indak kasadonyo setiap mengaji akan tak bawa pulang. Nah, dengan itulah kita bisa berubah. Al-Quran akan menjadi nur. Awak indak serupa orang bersuluh siang hari. Tahu suluh siang hari? Kalau ada orang bersuluh siang hari, kecewa ke orang tu. Mana tampeknya kayo. Nah, tapi kadang-kadang awak galan inyo awak dang serupa itu yo. Apa dari ibu terbayang tak dulu ketika lu nado PLN leh, lu nado listrik. Malam hari itu orang mau mencari api, pokok lampu strongkeng lah, lampu togok lah, lilin. Pokoknya awak tak ingin tarang, tak ingin kalam. Ingin tarang, seketik saja perlu ada je cahaya. Tapi ketika pagi hari matahari tabi, kan tak ada pengumuman oleh kota, matianlah lampu malam hari, tak ada. Matian sesuatu. Nah, semestinya jo Al-Quran itu. Al-Quran itu nuran mubina, cahaya yang terang nyata. Terangnya sampai ke relung kalbu bisa disinarinya. Tak tambik dek dindiang, tak tambik dek batik. Tapi carilah orang kini, Al-Quran ada di dekatnya, tapi dia pegangnya jadi aturan hidup, bukan Al-Quranul Karim.
lah jale ko kecil Al-Quran, itu Quran tu awak tak bisa serupa itu. Itu orang bersuluh siang hari namanya. Nyolah punya matahari yang menyinari, tapi dipakainya juga yang lain-lain sebagai pedoman dalam hidup. Nah, mestinya orang seperti itu kemudian tadi jangan awak lo nak kena serupa itu, awak nak membuat aturan. Banyak maaf, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.